Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-29. Kemarin saya membahas tentang sahabat. Satu lagi masalah yang sering saya dengar, baik secara langsung saat ngobrol dengan teman-teman, juga di media sosial. Kok akhir-akhir ini, atau mungkin yang tepat bukan akhir-akhir ini ya, sudah lama tapi saya terlambat tahu. Banyak sekali orang yang mengaku majdhub, wali majdhub, mengaku menjadi wali, mengaku bertemu Nabi Khadir, mengaku bertemu Nabi Muhammad secara jaga. Wah, macam-macam lah. Barangkali renungan kali ini bisa menjadi pencerahan agar tidak lagi gampang mengaku macam-macam. Juga bagi yang mendengar juga jangan gampang percaya. Kita ini punya agama, kita punya Quran, punya hadis, punya ijma, punya qiyas, punya fatwa-fatwa ulamauna yang sudah mu'tabar. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, kubarul ulama. Atau yang fi zamanina ini Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, al-Imamain, kemudian Habib Umar bin Hafidh, ulama-ulama kaliber dunia, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Syekh Ali Jumaid dan lain-lain, Syekh Mutawalli Sya'rawi, macam-macam lah yang bisa kita jadikan rujukan. Dan jangan karena malas mencari rujukan yang tidak terbantahkan, yang betul-betul sahih dari ulama-ulama yang mu'tabar, baik di zaman lalu atau zaman kita, lalu sembarangan nyari di medsos, kita tek pencet ini keluar jawaban, dipercaya. Ini agama ya akhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipesan oleh Nabi Muhammad, hati-hati. Ilmu yang sedang kita cari ini adalah agama, akan menjadi agama kita. Renungkan, kalau mau mengambil pemahaman tentang agama itu renungkan. Siapa yang bicara? Orangnya seperti apa? Sampai di mana ilmunya? Derajat ilmunya seberapa? Derajat kewaliannya seberapa? Kalau qalal Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Ini kakap ini, kaliber kakap, kelas atas, papan atas ini. Kalau qala fulan fi medsos, waduh, pegang kepala Anda, bacakan ayat kursi, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati. Itu kewalian itu ya. Tidak seperti kenabian, an-nubuwah war risalah, beda. Kalau kenabian, kerasulan itu kita bisa meminta pertanggungan jawab dari si Rasul, mana buktinya engkau menjadi Rasulullah. Kemudian Rasulullah akan mengeluarkan mukjizat, memahamkan kita, dan lain-lain. Sudah jelas di ilmu tauhid itu. Nah, kalau kewalian ini susah ini. Yang aman, jangan ngaku wali, selesai udah. Enggak jelas itu. Pama ada orang datang kepada Anda, saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anda wali. Atau kata guru saya Anda wali. Yang aman, kembalikan ke diri Anda. Definisi wali itu apa ya? Man tawala ta'atuhu wa taba'ada 'anil ma'siyah. Ya hampir mirip-mirip Nabi, cuma kalau Nabi itu kenabian, wali ini mahfud, terjaga gitu.
Mirip dalam arti kata yang saya maksud, nanti digoreng lagi omongan saya ini. Mirip dalam arti kata tidak berdosa. Cuma kalau Nabi Rasul itu maksum, wali itu terjaga. Bisa jadi beliau berdosa, tapi tidak terjadi itu, karena dijaga Allah. Lihat saja sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakat hajinya bagaimana, pelaksanaan mengikuti syariatnya bagaimana, udah benar. Itu aja kita nggak bisa yakin masih husnudzon. Kalau saya lihat istiqomahnya sih memang kayaknya wali ya. Sebab definisinya man tawala ta'atuh wa taba'ada anil ma'siyah. Ada lagi definisi yang mengatakan, definisi bahasa Jawa itu saya dapat dari guru saya waktu saya nyapsai kitab dulu, kitab Dasuki. Wong sing disenangi Gusti Allah, orang yang dicintai Allah. Nah, ini susah ini, kita taunya dari mana ini fulan dicintai atau tidak? Ghaib, tidak paham kita. Makanya husnudzan, lihat syariatnya bagaimana. Ada yang definisi la ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak akan tahu wali kecuali wali. Ini benar definisi, tapi wali yang mau kita tanya ini loh siapa? Kemudian yang akan kita tanya si wali ini wali benar apa tidak? Ya, ruwet ini kan urusannya. Makanya paling enak jangan mengaku wali, jangan gampang-gampang menganggap orang wali, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Yang enak itu kalau kata ba'dhu masyayikhina, salih, fulan minas salihin, selesai udah. Itu nggak ada kesulitan di dalam memahami itu. Orang soleh tidak soleh kan kelihatan kan. Meskipun juga husnudzan, sebab kita tidak tahu di rumahnya seperti apa dia. Kita tidak tahu di dalam hatinya seperti dohirnya apa tidak. Ini ghaib lagi. Larinya ya husnudzan juga, cuma lebih gampang kan. Nggak ada definisi la ya'rifus sholeh illa sholeh kan nggak ada. Orang soleh ya kelihatan. Jadi begitu ya ikhwani. Ya man sami'a kalami, ada orang-orang yang dapat bisyarah dari fulan, terkenal wali. Bilang kan ya, fulan itu wali gitu. Anda yang mendapat berita ini, malah kalau saya punya pendapat begini, ini pendapat saya ini, bukan guru-guru ya. Jadi kalau salah ya dari saya, kalau benar ya dari Allah. Orang yang mendapat bisyarah dari ahlul kasyaf bahwa dia wali, kalau betul dia wali, hatinya akan menangis itu. Akan merasa dia orang yang paling busuk di alam dunia. Dia akan aneh. Kok bisa ya saya dibilang wali ya? Padahal amalan saya amalan setan. Hati saya isinya tiap hari ajaran-ajaran. Itu bakal begitu, merasa dirinya paling busuk. Ini wali bener nih yang begini nih. Jadi wali itu orang yang merasa dirinya paling buruk di alam dunia. Tapi di hatinya asli seperti itu. Jadi bisyara-bisyara itu kayak angin lewat aja. Bagaikan debu yang berterbangan menerpa mukanya. Bagaikan angin yang berlalu mengenai badannya. Gak dianggap sama sekali. Dan kalau kita lihat al-awliya yang kubar, yang tinggi-tinggi di kitab-kitab yang saya baca itu. Begitu ada seseorang datang bawa mimpi, dia dapat makom tinggi, ada wali bilang, kok ini luar biasa ini. Beliau akan menjawab tentang isyarah yang didapat dari orang itu. Apakah syaitan tidak mendapati orang lain sehingga mengirim Anda kepada saya? Dianggap omongan setan itu. Kalau wali-wali benar itu, pujian-pujian kepada dirinya itu bukan hanya dianggap omongan setan. Sebab walinya merasa, ini diantara yang saya baca ya. Ada ba'dul awliya yang membaca tentang hadithul masakh, pakai kha ya, masakh. Orang yang dirubah mukanya menjadi muka binatang. Karena bermalam dalam keadaan lahu, tidak ingat kepada Allah. Nah ini, bermalam dalam keadaan tidak ingat kepada Allah itu rutinan kita. Gimana kita mengaku jadi wali, itu rutinan kita itu. Istiqomah kita tiap malam itu filahwin wal'ib. Di dalam tidak ingat kepada Allah.
Aulia yang asli itu kalau bangun tidur, mukanya dipegang. Nih wali-wali besar nih, saya baca di kitabnya Imam Sya'rani. Muka saya berubah jadi binatang tidak ya? Hari ini muka saya menjadi muka anjing apa tidak ya? Saya menjadi babi apa tidak? Saya menjadi kera apa tidak? Sebab si wali yang tadi malam ingat kepada Allah itu masih merasa tidak ingat. Ini aulia. Jadi setelah Anda mendengar renungan saya ini, coba tanya ke hati Anda, apakah Anda sudah merasa bahwa Anda makhluk yang paling berdosa, makhluk yang paling hina, makhluk yang catatan dosanya terlalu banyak sehingga kertas habis, tinta habis untuk mencatat. Apakah Anda sudah mengalami yang dialami wali-wali itu, bangun tidur, ya Allah muka saya berubah tidak ya? Ada sebagian lagi yang ketakutan, ini jangan-jangan langit mau kena ke kepala saya ini. Jangan-jangan Allah akan menurunkan azab gara-gara saya. Itu di hatinya seperti itu. Memang zahirnya nggak kelihatan. Ini kan semua bahasa hati. Kewalian itu bahasa batin, bahasa hati. Nggak kelihatan, orang lihatnya biasa-biasa saja. Nah, setelah kita teliti, ternyata kita tidak seperti itu. Berarti Anda bukan siapa-siapa. Hanya mudah-mudahan kita dari Islam naik ke iman, naik lagi ke ihsan, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena kasihan kepada kita membuka kita pintu wilayah, pintu kewalian dalam arti yang sebenar-benarnya. Artinya semakin kita menjadi wali, kalau benar kita diberi kewalian itu, supaya Anda pahami, hati Anda itu akan selalu takut kepada Allah Ta'ala. Akan selalu merasa orang yang paling hina, orang yang paling menjadi penyebab turunnya murka Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kalamul aulia, itu memang sudah menjadi satu dengan batin si wali itu. Kalau kita kan masih baca nih, masih baca kitab, kita pahami, berusaha kita amalkan, kemudian kita ikhlaskan, kita istiqomahkan, itu kita. Kalau aulia itu sudah jadi, bahasanya gini lah, aulia itu ihya berjalan. Aulia itu minhajul abidin berjalan. Aulia itu Quran, hadis, kalamul ulama, kalamul aulia menjadi satu. Sehingga kalau mereka berjalan, ya semuanya ikut jalan. Udah menjadi satu, kalau bahasa Imam Sanusi itu apa? Hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih. Terlalu bercampur sehingga laham, darah para wali dan daging para wali isinya adalah pemahaman, pengamalan, keikhlasan, bahkan dzauqiyah menjadi satu. Sehingga saya juga bertanya-tanya, apakah wali-wali itu masih ada? Jawabannya wallahu alam. Kalau melihat rumus ya harusnya tetap ada sih. Laulahum bainal anami ladukdikat jibalun wardun dirtikabil khatiyati. La taqumus sa'ah hatta la jugala fil ardi Allah. Selagi masih belum kiamat ya berarti beliau-beliau itu masih ada. Sebab Allah Ta'ala tidak mengkiamatkan dunia kita ini karena beliau-beliau masih hidup di alam dunia. Jadi sebenarnya kita selamat itu ya bibarakatihim. Kita masih bisa menjalani hidup dengan tenang ini ya bibarakatihim. Masih ada di bumi kita ini, di dunia kita. Kalau semuanya sudah habis, sudah dipindah total ke alam barzah, ya sudah. Akan datang yang disebut yaumul qiyamah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa nasallallahu al-fahm. Wa nasallallahu al-adab. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari su'ul adab, tidak sopan santun dengan para wali, para nabi, para rasul.
dengan Al-Quranul Karim, dengan Sayyidina Maulana Muhammad, dan menjaga adab ma'allahi azza wa jal. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.